Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kita memohon berlindung serta bertaubat kepadanya. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita senantiasa curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Nabi dan Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Khulasatu Ta'dzimil Ilmi, yang pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas prinsip yang ketiga, yaitu serius dalam belajar. Sedikit mengulang, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang 3 prinsip yang apabila kita lakukan maka itu akan mempertahankan semangat belajar kita. Yang pertama yaitu berusaha untuk memahami maknanya, memahami manfaat dan makna dari apa yang kita lakukan. Karena pada dasarnya apabila kita memahami manfaat dari sesuatu tersebut, maka apabila kita memiliki akal yang sehat, maka kita akan bersemangat untuk mendapatkan manfaat tersebut. Kemudian yang kedua, senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati kita ini berada dalam genggamannya. Salah satunya dengan cara berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Itu kita bacakan setiap pagi dan sore hari. Kemudian yang ketiga, yaitu membuang sifat malas, membuang rasa malas dalam diri kita, yaitu dengan senantiasa melawannya. Kemudian sekarang kita akan membahas prinsip yang keempat, yaitu memprioritaskan mempelajari Al-Quran dan hadis. Prinsip yang keempat yaitu memprioritaskan mempelajari Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena pada dasarnya seluruh ilmu yang bermanfaat di dunia ini sumbernya adalah dari Al-Quran dan hadis. Maka apabila seseorang mempelajari Al-Quran dan hadis, dia akan menemukan cakrawala ilmu. Dia tidak akan kesulitan untuk menemukan ilmu-ilmu yang lainnya. Karena apabila dia telah mempelajari Al-Quran dan hadis, dia akan menemukan ilmu-ilmu baru yang lainnya. Namun sayangnya pelajaran yang sangat bermanfaat ini, pelajaran yang sangat berharga ini, pelajaran yang sangat penting ini banyak dilalaikan oleh orang-orang di zaman sekarang. Dan kenyataan pahit bahwa kurikulum pendidikan di negara kita ini hanya mengalokasikan waktu 1 hingga 2 jam untuk pelajaran agama. Dan itu pun pelajaran agama judulnya. Yang di situ dipelajari akidah dan akhlak. Hanya 1 jam dalam sepekan. Yang apabila kita hitung 1 hari
belajar itu bisa 6 sampai 7 jam. Katakanlah 6 jam dikalikan sepekan, 6 hari, 36 jam. 36 jam kita mempelajari pelajaran umum dan hanya 1 hingga 2 jam mempelajari pelajaran agama. Yang itu pun seringkali pelajaran agama ini disimpan di waktu-waktu jam-jam akhir sebelum pulang sekolah, yang para siswa telah lelah, para siswa telah capek mengikuti pelajaran. Padahal pelajaran Al-Quran dan hadis ini sangat penting, wajib dan harus untuk diprioritaskan, karena ini merupakan sumber dari segala ilmu yang bermanfaat di dunia ini. Apakah kita tidak boleh mempelajari pelajaran selain Al-Quran dan hadis? Penulis menjelaskan di sini ada 2 kemungkinan. Boleh kita mempelajari pelajaran selain Al-Quran dan hadis dengan 2 kemungkinan. Yang pertama, kita mempelajari pelajaran selain Al-Quran dan hadis, yaitu untuk membantu memahami kita dalam mempelajari Al-Quran dan hadis. Apakah ada pelajaran selain pelajaran Al-Quran dan hadis yang bisa membantu kita memahami untuk mempelajari Al-Quran dan hadis? Ya, sebagai contoh yaitu kita mempelajari ilmu nahwu dan shorof, kita mempelajari bahasa Arab, yang itu sangat membantu apabila kita pelajari, sangat membantu kita memahami Al-Quran dan hadis. Dan kemungkinan yang kedua yang dijelaskan oleh penulis, ilmu selain Al-Quran dan hadis, yaitu ilmu yang apabila tidak kita pelajari, apabila kita tinggalkan, kita tidak akan sampai disiksa di neraka. Maka prioritaskanlah pelajaran yang penting ini, pelajaran yang bermanfaat ini untuk kita, tidak hanya bermanfaat untuk kita di dunia, namun juga bermanfaat untuk kita di akhirat. Namun pelajaran selain Al-Quran dan hadis yang mungkin boleh kita pelajari, misalkan di suatu daerah, di situ merupakan daerah yang terpencil, yang tidak ada sekali tenaga kesehatan di sana. Maka misalkan kita mempelajari ilmu kedokteran, kita masuk ke dalam fakultas kedokteran untuk berniat menjadi tenaga kesehatan di negeri tersebut, di tempat tersebut. Namun karena zaman sekarang ini telah banyak dokter-dokter, telah banyak spesialis-spesialis, maka alangkah baiknya untuk kita terlebih dahulu memprioritaskan pelajaran yang berharga ini, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Itu semua datangnya dari saya sendiri. Dan apabila ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa mengamalkan apa-apa ilmu yang telah kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.